Halo, Assalamualaikum. Oke, jumpa lagi teman-teman. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan tentang uji analisis statistik. Kalau sebelumnya kita sudah coba untuk mempraktekkan bagaimana uji validitas, maka kali ini adalah lanjutannya, yaitu menguji reliabilitas data. Nah, tentunya sebelum kita melakukan uji reliabilitas, kita harus melakukan uji validitas dulu. Jadi jangan sampai terbalik. Jadi sebelum menonton video ini, saya sarankan untuk melihat atau menonton di video sebelumnya tentang uji validitas data bagi mungkin yang masih awam. Oke, uji reliabilitas data, nah secara pengertian atau tujuan, uji dari reliabilitas data sendiri itu adalah untuk mengetahui tingkat kepercayaan atau tingkat konsistensi angket yang digunakan untuk memperoleh data dari para responden. Jadi, kalau validitas kemarin ini kita gunakan untuk menguji valid tidaknya dari kuesioner, sedangkan reliabilitas ini adalah menguji tingkat kepercayaan atau tingkat konsistensi dari responden dalam menjawab. Mungkin bisa jadi menjawabnya asal-asalan gitu. Misalnya semua dijawab dengan nilai yang sama tanpa melihat. Nah, itu tingkat konsistensinya berarti rendah gitu. Artinya data yang ingin kita gali itu jadi tidak bisa dihasilkan gitu ya. Untuk itu kuesioner itu harus diuji reliabilitasnya juga sehingga kesesuaian tingkat kepercayaan apakah kuesioner tersebut ini memang benar-benar konsisten atau bisa dipercaya ini setelah kita melakukan proses uji reliabilitas data. Nah, jenis uji yang akan kita praktekkan dalam video kali ini adalah menguji dengan produk Cronbach alpha. Jadi kita ingin menguji dengan Cronbach alpha. Di dalam SPSS itu sudah ada fasilitas untuk pengujiannya. Kemudian prinsip dari pengujian ini, pengujian reliabilitas adalah mengacu pada nilai alfa dari hasil output SPSS, gitu ya. Nah, seperti apa nanti akan kita praktekkan. Nah, sekarang dasar pengambilan keputusan dari pengujian ini, pengujian Cronbach alpha atau reliabilitas adalah yang pertama bahwa nilai Cronbach alpha itu lebih besar dari 0,6. Jadi ada dua pendapat, ada 0,6, ada 0,7. Nah, yang kita praktekkan dalam video ini adalah 0,6. Jadi sama-sama ada literaturnya ya. Nah, kali ini kita menggunakan 0,6. Jika hasil Cronbach alpha lebih besar dari 0,6, maka kuesioner atau angket dinyatakan reliable atau konsisten. Nah, sebaliknya, jika nilai Cronbach alpha kurang dari 0,6, maka kuesioner dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Lalu sekarang kita langsung saja ke contoh kasusnya. Nah, contoh kasus sama kita menggunakan data yang sama dengan uji validitas ya. Uji validitas yaitu pengaruh motivasi berolahraga terhadap kesehatan tubuh. Oke, langsung kita praktekkan ya. Nah, kita masuk ke Excel dulu. Kita masuk ke Excel. Excel datanya adalah data sebanyak variabel X yang memiliki 8 item pertanyaan dan dengan responden sebanyak 58. Nah, setelah itu kita masuk ke statistik untuk memastikan datanya sudah masuk. Nah, ini sudah saya masukkan, jadi ini melalui variabel view dulu kan ya. Di variabel view kita deklarasikan variabelnya seperti ini, tinggal kita mengetikkan saja. Nah, ini kebetulan sudah saya isi. Lalu masuk ke data view. Nah, dari data view ini yang ini kita hapus saja ya karena tidak dibutuhkan untuk total ini. Jadi ini kita bisa clear. Kemudian untuk variabelnya ini otomatis ya karena sudah terhapus. Nah, ini ada 8 pertanyaan ini
ada 8 pertanyaan dari X, variabel X, yang akan kita lihat reliabilitasnya. Dan data ini dihasilkan dari data yang ada dalam tabulasi Excel dari kuesioner yang sudah kita hasilkan gitu ya. Sehingga kalau di copy paste, langsung copy paste saja, nanti hasilnya akan masuk ke dalam SPSS seperti ini. Nah, setelah itu kita melakukan uji analyze, jadi klik analyze, lalu masuk ke scale. Jadi analyze, masuk ke scale, lalu masuk ke reliability analysis. Kemudian klik di sini. Nah, di sini ada permintaan untuk memindahkan variabel yang akan diuji ke dalam item. Jadi kita ingin menguji semua, berarti kita klik, kita sorot ya, kita klik sini, kemudian klik save langsung begini. Lalu arahkan ke anak panah, tombol anak panah ini. Nah, maka variabel akan tercopy di sebelah sini. Setelah itu kita klik statistik. Nah, di statistik pilih scale if item delete. Nah, ini kita pastikan tercentang dulu. Setelah itu kita klik continue dan terakhir klik OK. Nah, ini adalah hasil dari analisis Cronbach alpha ya. Di sini menghasilkan 3 tabel yang penting. Yang pertama adalah tabel case processing summary. Ini adalah total dari jumlah responden atau jumlah item pertanyaan yang diuji, dan ini dari sisi datanya, maksudnya tidak ada yang kosong, artinya 100%. Kemudian di sini ada reliability statistik, ini totalnya, total dari seluruh item itu tadi berapa nilai Cronbach alpha-nya, dan ini adalah rincian atau detail dari masing-masing item dari nilai Cronbach alpha. Nah, ini sudah saya pindahkan di PowerPoint. Nah, kita masuk ke sini saja. Nah, yang pertama untuk processing summary. Nah, processing summary ini tadi seperti yang saya jelaskan tadi, ini menjelaskan tentang kondisi data, ini tidak ada yang kosong, artinya ini 100% dan jumlahnya 58. Artinya yang dimaksud valid ini adalah dari 58 tersebut tidak ada yang kosong. Jadi totalnya sekian. Kemudian yang kedua adalah reliability statistik. Nah, ini adalah total dari nilai Cronbach alpha yang dihasilkan dari 8 variabel tadi. Jadi secara keseluruhan rata-rata dari nilai Cronbach alpha average adalah 0,86. Nah, sekarang kita kembali ke cara pengambilan keputusan tadi, bahwa dianggap reliable atau dianggap terpercaya dari variabel tersebut jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6. Nah, untuk itu nilai dari total Cronbach alpha terhadap data yang kita ujikan berarti lebih besar dari 0,6 karena 0,86 ya. Artinya berarti ini reliable. Secara keseluruhan variabel X adalah reliable. Nah, ini totalnya ada 8 item kan ya variabelnya. Kemudian kita ingin melihat detailnya. Nah, detailnya masing-masing variabel itu apakah reliable semua, karena dalam banyak kasus tidak harus ini kebetulan saja datanya ini reliable semua. Ada kalanya dari beberapa variabel yang sudah diujikan ada yang tidak reliable, ada yang reliable. Nah, kalau berdasarkan contoh ini kebetulan datanya adalah reliable semua karena masing-masing nilai adalah di atas 0,6. Nah, seperti ini, 0,8, 0,83. Kalau kita menggunakan nilai 0,7 pun ini juga masih di atas. Nah, jadi seperti itu caranya teman-teman untuk
menentukan atau menganalisis nilai atau uji reliabilitas, yaitu menguji tingkat kepercayaan dari kuesioner. Oke, semoga bisa membantu. Kita akan lanjutkan di pengujian selanjutnya pada video mendatang. Jika suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.